Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dalam ibadah kita. Itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya masih terus tetap akan bicara tentang sikap kita ketika kita hidup di masa yang berbeda, di masa yang sudah berubah ini, ya, di masa-masa pandemi, masa PPKM dan masa-masa yang lain, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa dibawa ke ruang sekolah minggu, ya bisa didampingi kakaknya. Kalau yang belum bisa, masih kecil sekali, boleh didampingi mamahnya ya. Suara saya cukup keras, nanti ibu-ibunya bisa mendampingi dari luar dan bisa mendengar suara saya dari sana ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat membandingkan zaman para Nabi Habakuk dengan zaman sekarang. Ya, sama-sama zaman krisis, sama-sama zaman yang tidak enak gitu, saudaraku ya. Saudara, saya ingat lagu ini, semoga saja saya sedikit hafal dan Bapak Ibu juga bisa hafal lagu ini. Ya, karena semua orang pasti mengalami situasi yang seperti ini. Yo, saudara ya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon zaitun tak berbunga. Istriku lebih hafal. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, yes. Lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia sampai Yesus tetap setia. Sekali lagi ya. Walau pohon ara, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, ya, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Namun aku kan tetap setia, namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama saja. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. Dan saya harap yang mengikuti streaming di rumah juga ikut membaca firman Tuhan dengan pola yang saya sudah sampaikan di beberapa minggu lalu. Beribadahlah dengan benar. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan oh ye. Oh, baru Pak Denny yang sudah ketemu, saudara ya. Saya tunggu. Sudah ketemu semua? Wah, sudah separuh. Masih saya tunggu karena masih kresek-kresek, berarti masih buka Alkitab, saudara ya. Sudah ketemu semua? Ya, kita semua baca. 1, 2, 3. Sekalipun pohon. Saudara ngerti gak? Habakuk 3 ayat 17. Sudah benar kan? Ayo baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan ini keadaan yang sulit pada waktu itu. Orang punya peternakan mati semua. Saya lihat di YouTube, di berita di YouTube, di Facebook kemarin juga ada orang Jawa Timur lagi di Sumatera Utara. Dia angon kebo, sambar bledek, sak kebo-kebone 19, saudara. Wah, itu yang punya kayak apa rasanya, saudara? Ya, kayak apa rasanya yang punya itu? Jadi pada saat-saat ini, saat itu Bapak Ibu, dalam Alkitab ini, dalam sejarah firman Tuhan ini, bahwa keadaan sangat sulit. Hasil panen pertanian tidak menghasilkan. Anggurnya tidak keluar, mungkin keluar tapi bosok. Ya, buah-buahan tidak keluar. Ini yang terjadi situasi pada waktu itu, Bapak Ibu. Sapi pada lepas, terhalau dari kurungan. Bapak Ibu, situasi yang sulit seperti ini terjadi lagi di hari-hari ini. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak hanya karena pandemi, Bapak Ibu, karena cuaca yang berubah. Harusnya bulan ini sudah panas, betul saudara? Sudah panas, kalau malam atis. Tapi dalam 1 minggu ini ada 2 kali hujan yang cukup deras, sehingga itu membuat para petani cemas. Karena orang yang sedang nanam jagung yang baru segini, kena air hujan 2, 3, 4 kali pasti akan tergenang dan busuk, saudara. Dan hasil panennya mungkin akan berkurang. Tapi saudara, beberapa tahun yang lalu saya melihat para petani cemas, karena pada waktu itu sudah cara Jawane wis gembolo, jagung hujan terus, lalu sudah mulai pada layu. Itu para petani sudah cemas pada waktu itu. Ya, tetapi Bapak Ibu saya lihat, ketika panen ternyata justru malah panennya hampir, pokoknya lebih banyak selisihnya. Tidak ada yang tahu. Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya jadi indah pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Situasi yang sulit, keadaan zaman yang berubah ini, jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita sedih yang berkelanjutan terus. Jangan membuat iman kita turun. Tapi justru, mari, seperti yang sudah difirmankan hamba-hamba Tuhan beberapa yang lalu, justru kita harus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan di dalam doa Rabu kemarin saya katakan, kita harus duduk dalam naungan yang maha tinggi. Bapak Ibu, ini adalah situasi yang sulit dan sukar. Nah, ada rahasia di masa yang sukar supaya kita tetap kuat, kita tetap tegar menghadapi semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya? Habakuk 3 di ayat yang ke-18 berkata apa di situ, saudara? Ya, Habakuk 3 itu kita baca ya. Ayat 17. Dikatakan, coba baca 1, 2, 3. Sekalipun, terus, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun, ya, sampai di situ dulu.
namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Apa artinya Pak Timo? Apa artinya Bapak Gembala? Bersorak-sorai di sini artinya orang ini senang, orang ini bersuka cita, orang ini bergembira, Bapak Ibu. Dengan kata lain, orang ini semangat, antusias. Nanti kita masuk ke bersuka cita, kita ke bersorak-sorai dulu. Jadi rahasianya apa supaya kita kuat dan bisa melewati krisis ini? Satu, semangat. Apa Bapak Ibu? Katakan semangat. Bukan loyo, bukan lokro. Makanya saya di doa Rabu kemarin, ayo pada doa. Justru seperti ini, ayo kita punya roh yang menyala-nyala, berapi-api. Bapak Ibu, bergembiralah, bersemangatlah. Memang keadaan sulit karena PPKM. Firman Tuhan katakan, hati gembira adalah obat yang, tapi piye carane gembira? Mau ke mall ditutup, mau ke tempat wisata ditutup. Terus saudara mau kerumun-kerumun, banyak orang makan-makan gitu, nggak boleh. Mau kongko-kongko di pastori, Pak Gembala ngusir, PPKM kan gitu. Padahal enggak, saudara ya, tetap tak gawe ke kopi, saudara. Ini yang terjadi. Tapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita, bukan bergembira karena hal itu, saudara. Kalau bergembira karena apa yang ada di dunia ini, itu akan mengecewakan. Tapi biarlah kita bergembira, apa yang dikatakan Mazmur 37 ayat yang ke berapa itu ya, Pak? Saya lihat dulu. Ya, saya baca dari ayat 2 dari 37 itu nanti ada kalimat kata bergembiralah, ya. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan ini ayat 4 berkata dari Mazmur 37. Dan bergembiralah karena siapa? Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira tidak hanya di piknik, gembira tidak hanya ke mall, ya, tetapi dia gembira karena Tuhan. Gembira karena Tuhan, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bergembira karena kita dekat dengan Tuhan. Coba contohnya begini. Saudara sekarang lihat, banyak orang meninggal, banyak orang kena corona nggak sembuh, bablas. Lalu sekarang saudara lihat dirimu, lihat diri kita. Bisa datang ke gereja, masih bisa sehat, masih bisa lihat anak bojo. Seneng enggak? Seneng enggak? Itu semua karena siapa? Ini yang Tuhan mau. Kita senang karena Tuhan, kita gembira karena Tuhan, bersorak-sorailah. Nah, makanya kalau memuji Tuhan semangat. Tunjukkan bahwa kita orang yang bergembira karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Bergembira, bersorak-sorai, bersuka cita, semangat. Saya lanjutkan yang kedua ya. Yang pertama apa? Semangat. Didasari dengan bergembira karena siapa? Karena Tuhan. Coba ayat referensinya Bapak Ibu. Itu di dalam 1 Petrus, tidak usah baca, saya aja yang baca. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya bacakan di sini. Di bagian ayat ini bagian yang kedua yang akan saya sampaikan, ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah,
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu jangan boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, yang kedua, rahasia yang harus kita lakukan adalah, selain yang pertama semangat, bergembira, yang kedua adalah kita tetap beria-ria. Coba di Habakuk 18, 3 ayat 18, Pak Denny bacakan. Di pasal 18 bagian B, ayat 18 bagian B, Habakuk 3 ayat 8 bagian B, yang keras. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Iya, beria-ria itu artinya apa? Bersukacita. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Bersukacitalah senantiasa. Kita harus bersukacita di sini, bersukacita ketika ujian datang, bersukacita ketika keadaan tidak menyenangkan datang. Tetap bersukacita. Di sini juga bersukacita karena Tuhan. Bersukacita artinya kita semangat, dan lain semangat kita senang, ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Beria-ria, bersukacita karena Tuhan kita luar biasa. Ya, kata dikatakan ayat 3 tadi, sebaliknya bersukacitalah. Daripada apa, saudara? Bersungut-sungut, daripada mengerut, lebih baik bersukacita. Ya, ketawa, tapi jangan ketawa sendiri, saudara. Kalau ketawa sendiri kayak orang gila, saudara, ya. Seneng artinya seneng, bersukacita itu ya tetap antusias, ya. Tetap berseri wajahnya, ya, bersukacita karena Tuhan. Coba dilihat Mazmur 68 ayat 4 berkata apa nasihat firman Tuhan di sana. Firman Tuhan katakan begini, Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Jadi kita akan lihat, ya, ini cukup agak panjang sedikit khotbahnya, masih cukup waktu, ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar bersukacita. Apapun yang terjadi, tunjukin kita adalah anak-anak Tuhan yang punya Tuhan. Bersukacita, bergembira karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan takut. Jadi rahasianya apa di masa yang sulit ini? Tetap semangat, bergembira, dan bersukacita. Ya, bersukacita. Yang terakhir, wah, saudara kalau dengar kalimat kata terakhir senang, saudara, ya. Mehbar gitu, saudara, ya. Terakhir, mehbar, mulai dan sarapan kan gitu, saudara, ya. Yang ketiga, ayat 19 bagian A, Pak Denny bacakan. Dari Habakuk lagi. Yes, terus? Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Iya. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara kalau dengar kata kalimat Tuhan itu kekuatanku, saudara ingat siapa dalam Alkitab? Daud yang sering nulis ini. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu tempat perlindunganku, Tuhan itu kubu pertahananku. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepadanya, karena dialah yang akan menolong kita. Saya percaya kok, pencobaan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak melampaui kekuatan kita. Betul, saudara? Tidak melampaui. Kita nggak mungkin dibikin sakit sampai setengah mati, tidak mungkin. Dia pasti kasih kekuatan, dia pasti kasih kesembuhan. Ini ada anak Tuhan yang mungkin hari ini sedang menonton. Kemarin saya doakan. Saya kasih semangat dia. Tetap bersukacita, tetap melihat Tuhan pasti menolong. Dia istrinya bilang setelah telepon bapak, wah langsung senang, langsung bisa tidur. Bapak Ibu, saya percaya
Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkaulah kekuatanku. Ini bicara semua loh saudara, universal loh. Bicara tentang pekerjaanmu, hidupmu. Mungkin ada yang sedang patah hati, disakiti pacarmu mungkin, atau dalam keluarga sedang ada masalah. Yuk, kuatkan hatimu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau kekuatanku dan perisaiku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kaki rusa itu kalau ada badai, ada musuh, ada singa atau macan yang mau menerkam, si rusa itu naik ke bukit batu-batu. Nah, untuk jemaat mengerti, penulis memakai istilah seperti kaki rusa. Kaki rusa itu kuat sekali. Harimau tidak bisa naik ke tempat yang tinggi seperti rusa, yang dia terus melompat-lompat ke tempat yang tinggi. Singa, harimau tidak bisa. Kekuatannya nggak sampai di sana untuk lompatannya itu. Makanya rusa itu akan aman kalau dia kakinya kuat dan menjejakkan di bukit-bukit batu itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan kita dapatkan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara mau menguatkan hati kita kepada Tuhan? Mau Bapak Ibu? Nah, orang yang menguatkan hatinya kepada Tuhan, perhatikan, dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini caranya Bapak Ibu. Sesulit apapun, kalau mungkin saudara bergembira sudah nggak mungkin, bersukacita kok nggak mungkin ya. Jurus yang terakhir adalah bersandar kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Bapak Ibu, seperti Daud, dia berkata apa? Mazmur 316 saya singgung di doa Rabu. Dia berkata, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allahku yang setia. Kalau saudara sudah sampai di titik ini, itu betul-betul Bapak Ibu sedang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau sudah musim kayak gini, orang sakit aja sudah takut. Sakit tipes, sakit radang, ini yang paling ditakuti orang. Karena kalau sudah tipes atau radang, orang berkata, orang bercerita. Yang tidak. Kemarin ada anak Tuhan yang cerita sama saya, Pak, dia gereja lain. Saya senang Pak, saya ketemu Bapak senang. Karena ketika saya ketemu Bapak tidak pernah berkata, oh kalau sakit tipes nanti mati. Kalau sakit radang, asam lambung dibawa ke rumah sakit mati. Bapak orang yang ngomongnya benar, tidak ngomong yang jelek-jelek. Saya cuma ngomong, Tuhan sembuhkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditolong, dia selesaikan Tuhan. Tuhan sembuhkan. Saya katakan, jemaat saya 18 orang sembuh semua. Pak Marsono datang nggak? Pak Marsono datang ya. Pak Marsono waktu saya ditelepon tahu Pak Marsono sakit. Pak Marsono itu loh, saya kesana udah begini. Pak Ibu, betul nggak? Saya doakan 2 kali. Saya telepon Bupati melalui anaknya. Sudah sembuh Pak, puji Tuhan, sudah mau makan, sudah ngarit. Luar biasa. Sekarang sudah ke gereja lagi. Haleluya. Menyerahkan saja Pak, serahkan hidup, jangan takut mati. Tuhan bersama dengan kita. Serahkan, pasrah, bongkoan. Kuatkan hatimu kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita sepenuh hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak hanya soal sakit penyakit. Ya. Wes saiki sing masih sakit-sakit tuh, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan takut mati dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak. Saya sampaikan ini kemarin di persekutuannya keluarga Pak Gideon. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia
akan merasakan bahwa Allah itu bertindak dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya. Apa arti kata bertindak? Dalam bahasa Indonesia sehari, bertindak itu bergerak. Allah akan bergerak, Allah akan turun tangan, Allah akan ikut campur dalam menolong kehidupan kita. Firman Tuhan juga katakan apa, saudara? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa dalam segala sesuatu? Dalam sakitmu, dalam masalahmu, dalam kehidupanmu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan. Ini yang dijanjikan Allah kepada Daud. Ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan bertindak, dia akan lakukan sesuatu. Dan tempat saja saya. Yang kedua, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Mazmur 55 ayat 23 berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Siapa sih hari-hari ini yang gak khawatir? Semua orang khawatir. Hamba Tuhan pun bisa khawatir. Kenapa khawatir? Lah, lihat banyak pendeta yang mati, saudara. Saya orang GPDI, saudara, ikut khawatir juga, saudara. Makanya ketika saya lihat angker kunjungan ke jemaat, bojoku bilang, wah kok rodok greges. Setiap istriku tidur 1 jam, saya bangun tak tili bojoku cek urip ora gitu ya. Isik kempis-kempis orang, saudara, tak tili terus. Kenapa? Saya takut istri saya mati juga, saudara. Ada satu kekhawatiran. Tapi ketika ayat ini, saya ingat-ingat ayat ini, saya bilang, mati hidup ada di tangan Tuhan. Karena orang kalau takut istrinya mati atau suaminya mati, yang ada di pikiran kita apa, saudara? Pasti berkata begini, engko bojoku rabi mbek sapa ya? Kan itu, saudara. Pikirannya itu saja, saudara ya. Wah, eman-eman cek nom ya kan gitu, saudara ya. Nah, tapi saudara, yuk serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Kalau nggak percaya, buka Mazmur 55, 23 di rumah. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memelihara dengan cara Tuhan. Haleluya. Tuhan menolong kita dengan caranya, bukan cara kita. Nek cara manusia kan orang di duit, golek utangan ning bank, sertifikat ditake untuk duit, betul nggak? Cara Tuhan nggak begitu. Dia punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Ya ada juga lewat BPKB, saya juga lakukan itu. Tapi ada miracle, ada berkat Tuhan. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita kalau kita bersandar, menaruh kekuatan kita kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, termasuk nyawa kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dan Dia akan memelihara dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu seperti apa, Pak Timo? Ingat 5 roti 2 ikan? Itu cara siapa? Cara Tuhan. Cara manusia bisa seperti itu? Nggak bisa. Haleluya. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan bisa memelihara lewat kresek tiba, betul nggak? Bisa. Saya percaya. Dulu Mas Bambang mau FA nggak punya uang, ya kan? Mungkin mau gesek ATM tinggal 50.000 mungkin. Tapi cara Tuhan unik, ya kan? Beli bensin di pom bensin, ada duit gelundung, sudah kena angin, gelundung. Orang cuma nginjek, mobil nginjek, lewat depan orang diinjek. Di depan Mas Bambang dia ambil. Itu berkatnya Mas Bambang, 400.000 akhirnya sonari FA. Ya kan? Itu namanya berkat Tuhan yang dengan cara-cara Tuhan. Duitnya sopo? Saya percaya Tuhan sudah atur semua. Betul, saudara? Terus saya kira duitnya sopo? Ada orang ngaku-ngaku repot sak menawa akeh wong, ya toh? Saya percaya itu sudah cara Tuhan. Haleluya.
Banyak sekali kesaksian Bapak Ibu, cara Tuhan memelihara kita. Orang yang tidak kita duga-duga bisa memelihara. Saya sering suka menghayal, mengajak jemaat menghayal. Kalau saya kunjungan ke jemaat, jangan takut, Tuhan itu bisa pelihara kita, ya kan? Tuhan juga bisa pelihara saya sebagai hamba Tuhan. Siapa tahu toh, tiba-tiba, halo, Pastor Timo, gitu ya. Ini dari Amerika, Pastor Timo ada nomor rekening, saudara. Wah, saya kirim nomor rekening 2 miliar sudah dikirim. Waduh, bongkon apa 2 miliar saudara ya? Nggak kuat, nggak duit nek duitnya 1.000, apa nek duitnya 1.000-an saudara ya? Pirang-pirang karung. Bisa, cara Tuhan bisa begitu, dan itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya alami sampai hari ini. Hitungan matematika tidak ketemu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bentuk pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini, saya tidak pernah beli beras dan minyak goreng. Siapa yang pelihara? Tuhan melalui jemaat. Apakah terjadi 5-10 tahun yang lalu? Tidak terjadi. Semua ada prosesnya. Semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin Dia memelihara kita. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin Tuhan pelihara. Muliain anak, secara manusia nggak mampu. Secara matematika saya tidak mampu, tapi matematikanya Tuhan mampu. Setiap mau bayar sekolah, pasti ada berkat. Entah dari jemaat, entah dari teman, entah dari siapa saja. Pasti ada. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi tetap bersukacita, bergembira karena Tuhan. Dan tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terus nyanyikan pujian ini, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, apa masalahmu hari ini? Belajar bersandar dan jejakkan kakimu seperti kaki rusa ke atas bukit. Melangkah lebih tinggi lagi. Tetap semangat, jangan ngelokro, tetap beria-ria dan bersukacita. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Dia berjanji buat orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Dia akan bertindak dengan cara-cara Tuhan. Dia akan menolong dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dia sanggup menolong kita, siap apapun masalah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Aku berserah, aku berserah. Hei, aku berserah. Semuanya berkata, aku berserah. Aku berserah. Hanya kepada Yesus Tuhan kita. Pada Yesus Juru Selamat. Mari angkat tangan kita semuanya, baik yang di sini dan di rumah, katakan aku berserah. Aku berserah. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Aku berserah. Ya Allah, syataka ya Allah, Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan saja dengan keras katakan aku berserah.
Tuhan lihat penyerahanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan lihat penyerahanmu. Yang bergumul ingin punya anak, berserah. Yang bergumul ingin buka usaha baru, berserah. Yang bergumul pasangan hidupmu, berserah kepada Tuhan. Kepada Yesus kita berserah. Lebih sungguh lagi, aku berserah. Aku sikiti karapa sandaya laba. Ya, haleluya. Kami berserah Tuhan pada Yesus juru selamat. Aku berserah. Saya akan berdoa khusus pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Saya digerakkan hati saya untuk mendoakan saudara pagi hari ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Yang sedang bergumul dengan sakitmu, berkata, aku serahkan hidupku, nyawaku kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Yehova Rafa buat kita. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang sedang bergumul akan rumah tanggamu, ingin punya momongan, ingin punya anak, di dalam nama Yesus, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Menyerahlah di hadapan Tuhan. Dia bertindak, Dia bekerja. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati buah kandungannya. Yang sedang bergumul akan pasangan hidupmu, mintalah kepada Tuhan dan serahkan pasangan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan berikan yang terbaik buat kamu. Di dalam nama Yesus, berikan yang terbaik untuk pasangan hidup kami Tuhan. Yang sedang bergumul akan suaminya atau istrinya, doakan, mintalah Tuhan mengubah hatinya. Dalam nama Yesus, jamah suami kami, jamah istri kami, jamah anak-anak kami. Dalam nama Yesus. Yang sedang merintis pekerjaan baru, mau buka usaha baru, taruh pengharapan imanmu kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan seperti Raja Hizkia, Dia Allah yang akan membuat berhasil hidup. Dalam nama Yesus, buat berhasil para pengusaha-pengusaha muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan hidup kami, pertanian kami, menyerahkan hidup kami, usaha kami, sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Yesus, kami serahkan jemaatmu, umatmu yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menonton di rumah. Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati firman Tuhan berkata amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan.